Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel, umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Tawari 14 mengenai istana dan rumah tangga Daud, serta Daud memukul kalah orang-orang Filistin. Saudara, pasal ini tentang Tuhan menyertai kehidupan dan kepemimpinan Raja Daud. Ini dibuktikan karena adanya dukungan dari pihak intern, yaitu bangsa Israel sendiri, dan pengakuan dari pihak luar atau ekstern, dalam hal ini Raja Hiram dari Tirus. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Daud karena ia selalu minta petunjuk Tuhan sebelum bertindak dan mohon penyertaan Tuhan. Daud tidak bertindak menuruti ambisi pribadi
atau mengandalkan kemampuan militer pasukannya. Dan akhirnya nama Daud menjadi masyhur karena Tuhan menyertainya. Saudara, mari kita selalu berserah kepada Tuhan, menaati firman Tuhan, intim dengan Tuhan, dan akhirnya semakin mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.